Ini adalah ROG Ally, device yang cukup viral beberapa bulan yang lalu dan sekarang udah mulai turun nih hype-nya. Dan gue udah pakai device ini kurang lebih 3-4 bulan lamanya dan gue menemukan beberapa hal yang gue kurang suka dari device ini. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang apa aja yang gue nggak suka dari device ini. Kalau kita ngomongin kelebihannya, sebenarnya udah banyak banget dan gue udah pernah bahas juga di video sebelumnya tentang review ROG Ally ini. Oke, device ini sebenarnya secara overall adalah complete device karena dia juga bisa sebagai gaming device dan juga sebagai workstation. Jadi kalau kalian mau kerja di sini, kalian bisa jadikan ini juga sebagai mini PC. Nah, sebenarnya konsep awal dari ROG Ally ini adalah all-in-one mini portable PC. Jadi kalian tinggal bawa ini aja kemana-mana dan kalian bisa kerja dan main sekaligus. Tapi nyatanya enggak. Kenapa gue bilang begitu? Karena ROG Ally ini nyatanya sangat-sangat membutuhkan aksesoris yang untuk menunjang pekerjaan atau gaming. Alasan yang pertama, karena port yang dimiliki ROG Ally ini hanya satu, yaitu USB Type-C, dan dia nggak punya untuk input HDMI, dia nggak punya USB 2.0, dan lain-lain. Sehingga dia sangat bergantung dengan hub, aksesoris hub itu selalu gue bawa kemana-mana, atau juga bisa dibilang dockingnya lah kayak gitu. Kenapa gue bilang begitu? Terutama kalau kalian mau pakai untuk kerja, itu kalian nggak bisa banget tuh, karena di sini kan untuk touchscreen-nya dia sangat kecil-kecil ya. Kalau kalian mau untuk bikin Excel, misalkan kalian untuk mengetik, misalkan kalian juga mau untuk klik hal-hal yang kecil, ini sangat susah banget kalau kalian menggunakan jari kalian. Otomatis kalian membutuhkan mouse dan keyboard untuk dicolokkan ke ROG Ally ini. Tentunya kalian juga butuh hub atau dockingnya di sini. Nggak cuma untuk kerja, untuk gaming pun nggak semua game yang kalian mainin tuh ya cukup untuk pakai ini doang. Kalau game-game racing, game-game kayak standar-standar ya oke lah kalian bisa pakai controller seperti ini. Tapi game-game seperti mungkin MOBA atau CSGO itu kalian gua rasa nggak bisa sih kalau mengandalkan tombol-tombol ini doang. Kalian pasti butuh juga. Jadi menurut gua itu penting banget sih kalian pakai untuk hub atau dockingnya ya. Oke, yang kedua adalah beratnya. Ini untuk ukuran ROG Ally untuk sebuah handheld gaming ya disebutnya, ini ukurannya cukup berat dan dimensinya cukup besar. Jadi kalau kalian pakai untuk ngegame, ini untuk satu sesi doang, misalkan kayak cuma setengah jam atau 45 menit, oke lah. Tapi kalau kalian main untuk berjam-jam, 1 jam, 2 jam, itu gue nggak kuat banget sih, jujur nggak betah banget untuk megang seperti ini. Karena kalian megangnya kan cuma pakai beberapa jari ya kalau kalian pegang seperti ini. Dan beberapa saat gue pasti harus turunin ke bawah ataupun gue taruh sebentar untuk dockingnya, jadi gue harus istirahat dulu. Nggak bisa kayak gue main di handheld gaming yang sebelumnya gue punya ya, seperti PSP, PS Vita, bahkan Game Boy itu kan kecil-kecil semua ya. Kalau kayak gini ini berasanya berat banget sih dan tangan kalian pasti capek untuk main di waktu yang lama gitu. Selanjutnya yang gue kurang suka dari ROG Ally ini adalah ini sangat-sangat tergantung dengan baterainya. Baterainya ini bisa dibilang cukup boros ya kalau kalian pakai untuk gaming ataupun kerja gitu. Kalau kalian untuk standby doang sih ya nggak begitu berat. Cuman kalau kalian pakai gaming yang ringan atau sebentar ya setengah jam, pasti baterainya langsung cepet ngedrop gitu. Jadi kalian nggak bisa terlalu jauh-jauh ya dari charger. Kalian harus colokin. Padahal sebenarnya esensi dari handheld gaming itu kan biar kalian bisa pergi jauh-jauh. Misalkan kalian pergi ke tempat yang ada listriknya, lalu kalian bisa main gitu seperti zaman dulu. Tapi kalau ini kalian pakai gaming, ini sangat bergantung banget sih dengan chargernya gitu, karena baterainya kalau kalian pakai gaming itu bakal ngedrop banget. Itu sih yang menurut gue jadi salah satu kekurangannya. Oke, selanjutnya yang jadi minus dari ROG Ally ini yang banyak banget di luar sana orang ngomongin, tapi sebenarnya gue nggak begitu sadar ya, yaitu adalah layarnya. Nah, layarnya ini banyak yang bilang secara detail, secara warna, secara kejenihan ini masih sangat kurang banget gitu. Terutama mereka yang mungkin pakai untuk desain grafis ataupun kerja desain lainnya. Dan itu sangat penting banget untuk kecerahan dan kedetailan warna dari layar ROG Ally ini. Karena gue pakai untuk gaming, sebenarnya gue nggak begitu menyadari hal itu sih. Sebenarnya ya fine-fine aja gitu. Lagi-lagi ya kalian harus colokin lagi sih ke monitor yang benar-benar clear banget sehingga memiliki ketajaman dan kedetailan warna yang lebih baik gitu untuk kerja desain. Jadi sekali lagi sebenarnya untuk kerja ini ROG Ally ini menurut gua agak kurang sih, karena secara device, secara look saja dia sebenarnya tampilannya sangat-sangat sudah gaming banget ya. Jadi berbeda dengan device lainnya yang lebih mungkin untuk dipakai untuk kerja,
Ini agak aneh sih, misalkan kalian ke kantor kalian gitu, kalian bawa ini untuk kerja, ini kan kayak aneh banget gitu. Wah, kamu ngapain gitu bawa device gaming, alat untuk gaming gitu, orang kan nggak begitu ngerti. Kalau kalian pakai kerja, ini agak aneh sih menurut gue, dan seperti yang gue bilang tadi, kalian perlu banget colokin mouse, colokin keyboard, colokin ke monitor bahkan. Jadi sebenarnya ini RGLA ini sebagai perantara doang sih kalau kalian mau pakai untuk kerja gitu. Tapi kalau untuk gaming ya masih oke lah, kalian bisa pakai secara handheldnya doang kayak gitu. Jadi overall sebenarnya apakah RGLA ini overhype atau hype-nya udah turun, dan sebenarnya memang nggak sebagus itu? Sebenarnya menurut gue device ini agak tanggung sih, tanggung banget gitu. Karena gue sendiri selama ini banyak lihat review-review orang, dan mereka pun yang main pakai RGLA ini kebanyakan nggak main di device-nya langsung gitu. Mereka kebanyakan yang colokin ke monitor lagi, atau at least colokin mouse atau yang lainnya gitu, sehingga jarang banget yang stand alone bener-bener pakai ininya doang buat main ataupun kerja gitu. Tapi overall sebenarnya sebagai handheld gaming PC ini sebenarnya udah oke banget. Dari segi performa ini nggak ada yang bisa dikomplain juga. Jujur gue selama ini nggak pernah ngalamin crash, mulus-mulus saja. Kalian mau pakai untuk scrolling, mau pakai untuk nonton media, ini juga asik banget. Game-game juga nggak pernah ada yang crash. Semua bisa menjalankan dengan lancar karena memang spesifikasinya udah lengkap banget. Di luar itu yang tadi gue bilang semua lancar-lancar aja sih. Minus-minusnya itu ya kalian tanggung sendirilah, karena memang ini sangat-sangat terbatas ya sebagai handheld gaming PC. Kalian tinggal atur sendiri apakah kalian benar-benar pengen jadikan ini sebagai daily driver kalian gitu, sehingga kalian nggak membutuhkan laptop. Kalau gue sih jujur mendingan mungkin beli laptop gaming ya, karena udah ada keyboardnya juga dan kalian bisa pakai untuk kerja yang lebih fokus gitu. Ya, gitu aja. Gimana menurut kalian? Apakah kalian lebih memilih ROG ini, atau mungkin laptop gaming, atau mungkin PC gaming gitu? Ya, kalian bisa komen di bawah kira-kira gimana. Kalau kalian mau beli produk ini, nanti link pembeliannya gue taruh di deskripsi. Jangan lupa klik like, komentar, dan juga subscribe channel Yantronic. Sampai ketemu di video selanjutnya.